Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya hormati Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Terus dan mahasiswa dan mahasiswi, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini adalah pertemuan yang ke-14 ya. Baik, langsung saya share materinya. Pertemuan hari ini tentang pajak bumi dan bangunan ya, yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Alamin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan ya. Baik, langsung saja saya mulai. Pajak bumi dan bangunannya. Jadi ini ada namanya pajak bumi dan bangunan atau namanya PBB. Mungkin mahasiswi sudah mengenal apa itu namanya PBB ya. PBB itu dilaporkan setiap 1 tahun sekali ya, setiap pembayaran kita membayar rumah ya, ke kantor pos atau di bank, atau kita bisa menggunakan membayarnya bisa menggunakan banking. Nah, ini adalah contoh laporan pembayaran PBB. Jadi ada pajak bumi dan bangunan pada pedesaan di perkotaan di tahun ini ya. Di tahun ini sejumlah 700 juta rupiah ya. Di sini ada contoh laporan pembayaran PBB, Indonesia Pemberitahuan Pajak yang Terutang. Di pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan ya. Nah, materi hari ini adalah tentang pengertian PBB, undang-undang pengaturan PBB, ojek pajak PBB, dan tarif PBB. Ada cara menghitung PBB-nya, cara mendaftarkan ojek pajaknya, bangunan, dasar pengenaan PBB-nya. Nah, terus selanjutnya di sini adalah pengertiannya. Nah, pajak bumi dan bangunan ya, itu adalah bangunan atas pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan ekonomi ya. Di statusnya ini adalah seseorang atau badan memiliki suatu hak atas rumah dan bangunan, dia memperoleh namanya manfaat daripadanya. Nah, baik, selanjutnya jika dilihat dari sifatnya, jadi pajak bumi dan bangunan ini merupakan pajak yang bersifatnya adalah kebendaan. Artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan dengan objek, yaitu bumi atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barangnya. Undang-undang pajak bumi dan bangunan itu ada pungutan atas PBB yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Ada pajak bumi dan bangunan. Jadi kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan distribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sektor pedesaan dan perkotaan PBB
T2 telah diserahkan ke pemerintahan kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB, sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan PBB P3 itu masih di bawah wewenang pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau namanya DJP. Nah, objek pajak bumi dan bangunan atau PBB itu ya merupakan objek bumi dalam bangunan itu meliputi sawah, ya adanya ladang, adanya kebun, adanya tanah, adanya pekarangan dan tambang. Nah, sedangkan objek pajak bangunan dalam pajak bumi dan bangunan itu meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung yang bertingkat, pusat perbelan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Itu yang sering yang kita bayarkan. Nah, tidak termasuk dalam pajak bumi dan bangunan. Jadi ternyata semua objek bumi dan bangunan itu bisa dikenakan namanya PBB. Ya. Terdapat juga namanya objek pajak yang tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Jadi berikut ini adalah daftar kriteria tersebut ya. Nah, yang pertama ada objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan, purbaleka atau yang sejenisnya dengan hal tersebut. Yang ketiga, adanya objek pajak merupakan hutan lindung atau hutan suaka alam, ya, hutan wisata, taman nasional, taman pengembangan yang dikuasai satu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Baik, selanjutnya adalah objek pajak yang oleh perwakilan diplomatik atau konsultan berdasarkan asas pelakuan timbal balik. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangannya. Nah, subjek PBB ini menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek yang harus membayarkan pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Terus subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut undang-undang PBB-nya wajib dalam membayarkan PBB-nya pajak secara tepat waktu. Jadi setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPT, surat ketetapan pajaknya, surat tagihan pajaknya dari kantor bayaran pajak PBB yang disampaikan melalui pemerintahan daerah, tempat pembayaran pajaknya tersebut telah
ditentukan dalam SPT, yaitu bank resepsi, kantor pos, atau giro. Nah, dasar pengenaan pajaknya bumi dan bangunan itu, sebelum memahami bagaimana cara menghitung PBB, perlu dipahami dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan serta berapa tarif PBB. Juga NJOP TKP adalah bagian yang tak terpisahkan. Besarnya nilai PBB didasarkan pada nilai jual objek pajak atau namanya NJOP, tanah atau bangunan yang terkait. Nah, apa itu NJOP? Nah, NJOP itu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak didapat transaksi jual beli NJOP-nya tertentu melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya atau senilai perolehan baru atau NJOP penggantinya. Nah, faktor yang memenuhi besarnya nilai NJOP bumi dan bangunan adalah sebagai berikut. Jadi faktor yang mempengaruhi NJOP bumi adalah lokasi, peruntukan pemanfaatan serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Terus faktor yang mempengaruhi NJOP bangunan itu antara lain adalah bahan baku atau bahan bangunan yang digunakannya. Jadi ada lokasi pembangunan, rekayasa, serta kondisi lingkungan di sekitar bangunannya tersebut. Nah, terus selanjutnya apa yang perlu diketahui tentang NJOP TKP? Jadi penjelasan besar nilai bumi dan bangunan itu tidak dikenakan pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 67 ya 03/2021 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau PBB. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Artinya, untuk mengetahui berapa besarnya PBB, terlebih dahulu harus dikurangkan dengan NJOP TKP terlebih dahulu. Di besarnya NJOP TKP terbaru diatur dalam PMK nomor 2003 PMK nomor 2014 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak itu tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Jadi dalam Beglet ini berlaku hingga sekarang bahwa besarnya NJOP TKP ini ditetapkan besarnya adalah 12 juta rupiah. Nah, cara menghitung PBB-nya ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan dalam menentukan besarnya pajak PBB ya yang dibayarkan, yaitu antara lain nilai jual objek pajak atau NJOP ya. Terus yang kedua nilai jual kena pajak atau NJKP, serta nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOTKP. Jadi menurut undang-undang yang sudah disebutkan di bagian jumlah besarnya tarif pajak,
pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Nah, berikut ini adalah cara menghitung PBB pajak bumi dan bangunan. Jadi rumus pajak PBB yaitu rumus perhitungan pajak PBB adalah tarif 0,5% dikalikan nilai jual kena pajak atau NJKP. Terus yang kedua rumus NJKP yaitu 40% dikalikan objek pajak atau NJOP dikurangi NJPTKP. Jadi 40% lebih besar dari 1 miliar, 20% apabila kurang dari nilai tersebut, dan NJOPTKP nya adalah 12 juta. Dengan kata lain, ya, nilai PBB adalah 0,5% dikalikan 40% dikalikan NJKP. Ya, NJKP itu adalah nilai jual kena pajaknya, ya. Baik, selanjutnya adalah contoh. Nilai jual suatu objek pajak dengan nilai 5 juta adalah persentase nilai jualnya. Jadi, suatu objek pajak misalnya 20%, maka nilai jual kena pajaknya adalah 20% dikalikan 5 juta, maka menjadi 1 juta rupiah. Jadi rumus perhitungan PBB tarifnya adalah tarif dikalikan NJPKP. Jika NJPKP-nya 40%, di NJKP-nya itu maka besarnya PBB 0,5 ini dikalikan 40%, maka NJOPKT-nya ini adalah 0,2% dikalikan NJOP dikurangi NJOPTKP. Jika NJKP sama dengan 20% dikalikan NJOP atau NJOPTKP, maka besarnya PBB 0,5, 20% nya ini dikalikan NJOP atau NJOPTKP 0,1, maka NJOP nya atau NJKP nya itu ya yang dikurangkan. Nah, contoh lagi, diketahui sebuah rumah ya dengan bangunan seharganya luasnya itu sampai 700.000 per meter persegi ya. Nah, bangunannya itu dia luasnya sampai 100 meter persegi ya. Luas lahannya adalah 200 meter persegi. Jadi nilai bangunannya itu adalah 600.000 per meter persegi. Maka berapa PBB yang harus dibayarkan? Nah, contoh harga tanah 200 meter persegi dikalikan 700.000, maka harganya adalah 140 juta. Jadi harga bangunannya 100 meter persegi dikalikan 600.000, maka harga bangunannya adalah 60 juta. Jadi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-nya adalah 140 juta ditambah 60 juta menjadi sebesarnya adalah 200 juta. NJOP tidak kena pajak. Jadi 10 jutanya NJOP-nya perhitungannya 200 juta dikurangi 10 juta. Jadi 90 juta PBB-nya yang terutang 0,1 190.000 sama dengan 190.000 menjadi PBB yang harus dibayarkan sebesar 190.000. Nah, baik. Contoh selanjutnya, PT XYZ ya memiliki tanah lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luasnya sampai 800 meter persegi ya. Diketahui NJOP-nya tanah per meternya adalah 5 juta rupiah dengan harganya per meternya adalah 1 juta rupiah. Di langkah pertamanya kita menghitung namanya NJOP bangunan ya.
Jadi bumi itu 1000 dikalikan 5 juta, jadi menjadikan 5 miliar. Jadi bangunan 800 dikalikan 1 juta adalah 800 juta. Nah, NJOP bumi dan bangunan itu adalah 5 miliar. Ditambahkan dengan bangunan itu menjadi 800 juta rupiah, maka dia kena pajaknya adalah 5.800.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah langkah 2, kita menghitung namanya NJKP. Nah, NJKP itu ya adalah dari 40% ya dikalikan 5.800.000 juta. Jadi sama dengan dikurangi dengan 12 juta. Jadi dia menghasilkan nilainya itu 2.315.200.000. Nah, terus langkah ketiga yaitu menghitung namanya PBB. Jadi kalau PBB itu 0,5% kita kalikan dengan hitungnya NJKP-nya itu 2.315.200.000, maka dia menghasilkan sampai 11.576.000. Nah, maka setiap tahunnya PT XYZ ini harus membayar PBB sebesar 11.576.000. Baik, selanjutnya adalah Tuan Ponco ya, menjual rumahnya pada tahun 2007 ya. Objek pertama terletak di Desa Wlingi ya, di Blitar, dan objek pajak keduanya terletak di Desa Bendo ya, Blitar ya. Diketahui bahwa untuk objek pertama NJOP bumi dan bangunannya sebesar 8 juta dan NJOP bangunannya sampai 7.500.000. Nah, untuk objek yang kedua diketahui NJOP-nya buminya itu sebesar 9 juta rupiah dan NJOP bangunannya itu sebesar 6 juta rupiah. Maka PBB yang terutangnya tarifnya adalah 0,5% dikalikan NJKP. Jadi NJKP adalah NJOP dikurangi NJOP TKP, di mana NJOP di NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. Jadi NJOP di Desa Wlingi, NJOP bumi adalah 8 juta rupiah. NJOP bangunan adalah 7.500.000. Totalnya adalah 15.500.000 yang merupakan NJOP terbesar. Jadi NJOP bumi ini adalah 9 juta rupiah, NJOP bangunan adalah 6 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 15 juta rupiah. Terus selanjutnya Desa Wlingi, NJOP buminya ini adalah 8 juta rupiah. Terus NJOP bangunannya adalah 7.500.000 rupiah. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-nya adalah 15.500.000. Jadi ada NJOP terbesarnya, NJOP PTKP-nya 12 juta. Yaitu perhitungan PBB-nya adalah 3.500.000. Desa Bendo, NJOP buminya itu adalah 9 juta. Jadi NJOP bangunannya adalah 96 juta rupiah. Di NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-nya itu adalah 15 juta ya.
Nah, terus jadi perhitungan PBB-nya adalah 15 ya dikalikan 0,5% dikalikan 20% dikalikan 18.500, jadi menjadikan 18.500 ya. Nah, 14.500 dari mana? 15 juta ini ditambahkan dengan 3.500 menjadi 18.500 dan yang dibayarkan adalah 18.500. Baik, selanjutnya kapan waktu yang tepat membayar PBB? Apa sanksi tidak membayar PBB tepat waktu? Terus dasar hukum sanksi tidak membayar PBB ya. Cara membayar PBB yang telat, yaitu yang perlu kita ketahui ya. Nah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu adalah pengertian dari PPATB. Jadi pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan perolehan hak atas bangunan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan ya. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas termasuk perolehan beserta bangunan di atasnya sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1160 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agrarian tahun 1185 tentang rumah susun, ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, selanjutnya adalah objek PPATB. Jadi objek PPATB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunannya ya. Nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, adanya hibah, ada hibah wasiat, warisan ya, termasuk dalam perceraian ya atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembelian dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum dan tetap, ada penambungan usaha. Nah, terus adanya peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak di luar hak. Yang dimaksud dengan hak tanah adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik, dan hak pengelolaan ya. Terus selanjutnya adalah objek yang dikenakan PPATB. Jadi ada perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas pelakuan timbal balik ya, di negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat yang tidak menjalankan usaha untuk melakukan lainnya, atau orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau karena perbuatan hukum lainnya yang tidak adanya perubahan nama ya. Terus yang kedua, orang pribadi atau badan karena wakaf ya. Terus adanya orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadahnya. Nah, selanjutnya adalah subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Ya, itu adalah subjek pajak. Nah, terus adalah tarif pajaknya. Tarif pajak itu ditetapkan sebesar 5% rupiah. Ya, 5% dari tarif pajak. Ya. Terus dasar pengenaan pajaknya itu adalah dari nilai perolehan objek pajak dalam halnya ada jual beli, ada tukar menukar, ada hibah,
atau hibah wasiat atau nilai pasarnya, warisan ya, ada pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan atas nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim, itu berbeda-beda ya. Baik, selanjutnya adalah ada pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan haknya. Itu ada pemberian hak baru, penggabungan usaha, peleburan, pemekaran, hadiah, penunjukan pembelian, terus apabila NPWP-nya sampai tidak diketahui itu nilai lebih rendah daripada nilai jualnya. Yang digunakan pengenaan PBB pada tahun yang terjadi perolehannya adalah sebesar yang dipakai NJOP PBB-nya. Apabila NJOP PBB-nya belum diketahui, maka besarnya NJOP-nya ini PBB-nya ditetapkan oleh Menteri. Baik, selanjutnya adalah menurut ketentuan pasal 6 ayat 3, bila NPWP tidak diketahui maka lebih besar rendahnya PBB. Apabila belum ditetapkan maka dengan ketentuannya itu selanjutnya dengan pasal 7 pemerintahan menentukan suatu batas nilai perolehannya. Nah, terus selanjutnya PPP nomor 113 tahun 2000 ditindaklanjuti adanya peraturan Menteri Keuangan ya, tentang cara penentuan besarnya NPWP. Itu perubahan kedua atas keputusan Menteri Keuangan. Terus perubahan ketiga atas keputusan Menteri Keuangan dan tata penentuan besarnya NPWP BPTB. Nah, peraturan ini sudah diberisikan tentang sebagai berikut untuk memperoleh hak karena waris atau hibah yang diterima oleh orang pribadi ya. Untuk perolehan hak rumah sederhana, rumah rusun ya sebagaimana diatur oleh Menteri Keuangan, dan dukungan proyek rumah subsidi pemerintah perumahan oleh KPR bersubsidi sebagai telah diubah dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat yaitu rumah dan rumah susun sederhana sebagaimana diatur oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat ya tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan batas subsidi perumahan KPR bersusun tetapkan sebesar 55 juta rupiah ya. Untuk memperoleh hak baru melalui program pemerintahan ini diterima selaku usaha mikro atau dengan program peningkatan sertifikasi tanah dan memperkuat penjaminan kredit usaha mikro sampai 10 juta rupiah. Jadi untuk dalam hal nilai perolehan objek pajak ini tidak namanya dikenakan ditetapkan yang di mana yang dimaksud oleh huruf D lebih besar daripada perolehan objek pajaknya. Tidak adanya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada hak huruf B dan huruf C. Ya. Baik, selanjutnya adalah besarnya MTKP ini ditetapkan dengan regional, maksudnya MTKP ini tersebut ditetapkan per daerah tingkat 2 atau kabupaten dengan mempertimbangkan usulan dari daerah yang bersangkutan. Itu adalah dari NPWP. Nah, nilai perolehan pajak kena pajak itu adalah NPWP dikurangi dengan NPWP. Jadi pajak yang terutang tarif pajaknya NPWP. Nah, pajak NPWP ditetapkan secara regional lebih banyak 60 juta kecuali dalam hal perolehan hak karena warisan atau hibah ya. Itu keturunannya lebih lurus ya, itu sampai dengan hubungan termasuk suami istrinya itu
MPKP-nya itu ditetapkan secara regional itu paling banyak adalah 300 juta rupiah. Nah, baik, selanjutnya adalah terutang. Jadi saat terutang, hak perolehan tanah dan bangunan ini adalah jual beli, ya, tukar menukar, ya, terus hibah, warisan, pemasukan dalam perorangan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, lelang atau sejak tanggal penunjukan pemenangan lelangan itu adalah yang terutang. Terus selanjutnya adalah putusan hakim, ada hibah wasiat, ada pemberian hak baru, ada pemberian hak baru lahannya, dalam peleburan usaha, ada pemekan usaha dan hadiah. Terus ada pajak yang terutang harus dilunasi. Ada tempat pajak yang terutang adalah wilayah kabupaten daerah tingkat 1, 2 dan seterusnya yang meliputi letak tanah dan bangunan. Nah, ini adalah cara menghitung PATB. Itu adalah contohnya pada tanggal 1 Februari tahun 2023 Bapak Sudiro membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan nilai perolehannya itu adalah objek pajaknya adalah PKB-nya adalah sebesar 60 juta rupiah. Maka PPATB-nya menjadi kewajiban Bapak Sumarno adalah 5%, 50 juta rupiah. Dengan nilai nihil maka statusnya Pak Sudiro tidak terutang PATB. Nah, contoh lagi pada tanggal 1 Maret ya, itu jadi Pak Rahmat membeli sebuah rumah luasnya sampai 200 meter persegi yang berada di atas bidang tanahnya. Maka di Kota Bogor di NJPT adalah 600 juta rupiah dan tanahnya bangunannya bila PTKP-nya ditentukan sebesar 50 juta maka kewajiban PPATB-nya harus dipenuhi. Bapak Rahmat tersebut adalah 5% dikalikan 600 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah menjadi 27 juta 500 ribu rupiah. Nah, ini ada contoh soal ya. Pada tanggal 17 Agustus 2000 membeli tanah PKT 80 juta, PTKP 60 juta, jadi 20 juta. Pada terutangnya adalah 5% dikalikan 20 juta menjadi 1 juta rupiah. Terus PPATB ini sudah diatur sebesar wasiatnya adalah 50% rupiah ya. Terus apabila nilai perolehannya ini adalah dari dua jenisnya adalah maksimal adalah 300 juta dan maksimum adalah 60 juta terhadap nilai hibah wasiatnya ya. Baik, demikian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam mata kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan dahulu mungkin dalam mata kuliah hari ini? Ada yang mau ditanyakan mahasiswa dan mahasiswi? Baik, jika tidak ada pertanyaan saya akhiri untuk pertemuan yang ke-14 yang mengucapkan terima kasih. Nanti kita lanjut ke pertemuan ke-15, kita istirahat dulu sebentar 10 menit ya, nanti baru kita lanjut ke pertemuan ke-15. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya.